Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran fisika pada materi teori kinetik gas. Bagian A, sifat-sifat gas ideal. Jadi gas udara itu termasuk daripada gas. Yang pertama, terdiri atas partikel, apakah itu atom atau molekul yang jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, partikel-partikel tersebut tersebar merata dalam seluruh ruang. Jadi misalkan di sebuah ruangan tertutup, tentu udara tersebar secara merata. Yang ketiga, partikel-partikel tersebut bergerak acak ke segala arah. Jadi partikel tersebut terus bergerak secara acak. 4. Jarak antar partikel jauh lebih besar daripada ukuran partikel. Jadi jarak antara satu partikel ke partikel yang lain itu sangat besar dibandingkan dengan ukuran partikel itu sendiri. Jadi sangat kecil ukuran partikelnya. Yang kelima, tidak ada gaya interaksi antar partikel kecuali bila bertumbukan. Jadi tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar partikel. Yang keenam, semua tumbukan antar partikel atau dengan dinding bersifat lenting sempurna dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi tumbukan antar partikel atau dengan dinding wadah tempat partikel itu tumbukannya adalah lenting sempurna. Dan yang terakhir, hukum tentang Newton berlaku pada gas ideal. Kita langsung lihat persamaan umum gas ideal didapatkan PV sama dengan nRT. P itu tekanan, V itu volume, N jumlah mol, R itu konstanta, T adalah temperatur atau suhu. Jadi semakin tinggi suhu suatu gas berarti tekanannya semakin besar dan volumenya juga akan semakin besar. Sama misalkan seperti tabung gas, kalau ditempatkan di suhu yang tinggi maka tekanannya akan menjadi tinggi dan bisa menyebabkan volumenya bertambah sehingga bisa meledak. Ya, di mana N adalah N kecil, N besar per NA, yaitu N besar itu jumlah partikel dibagi NA bilangan Avogadro. Bisa juga N adalah dihubungkan dengan massa, maka massa gas dibagi massa relatif gas tersebut. Ya, T itu satuannya harus dalam Kelvin. Kalau dia derajat Celcius berarti ditambah dengan 273. Penurunan persamaan gas ideal. Pertama, ada hukum Boyle menyatakan bahwa apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga tetap, berarti ini suhunya tetap, berlangsung pada suhu tetap, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi persamaan ini didapatkan dari ini VV nRT. Jadi yang diperhatikan pada penurunan persamaan tadi itu adalah antara tiga variabel, yaitu P, V, dan T. Tekanan, volume, dan suhu. Karena hukum Boyle menyatakan bahwa berlangsung pada suhu tetap, maka suhunya dihilangkan. Jadi tinggal PP sama dengan konstan yang didapatkan P1 itu sama dengan V2 dikali V2. Selanjutnya hukum Charles. Apabila tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga tetap, jadi ini sekarang tekanannya tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Ya, masih diambil dari hukum sebelumnya. Sekarang tekanannya yang tetap berarti P-nya yang hilang, jadi P per T sama dengan konstan, didapatkan P1 per T1 sama dengan V2 per T2. Selanjutnya hukum Gay-Lussac, yaitu apabila volume gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga tetap, jadi sekarang berlangsung pada volume tetap.
Berarti di persamaannya volumenya hilang, jadi menjadi P per T sama dengan konstan. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya, gabungan dari hukum Boyle-Cayley-Lussac menyatakan hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Jadi ketika tidak ada yang tetap, apakah itu volumenya atau tekanannya atau suhunya, maka semua ada berarti menjadi P dikali V per T sama dengan konstan, yaitu P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Ya, ada lagi penurunan persamaan. Dari persamaan sebelumnya tadi didapatkan, yaitu PV sama dengan nRT, di mana N itu N besar per Na, jumlah mol dibagi jumlah partikel dibagi Na, yaitu bilangan Avogadro. Jadi penurunannya kita ganti N di sini menjadi N besar per Na dikali RT. Terus PV tetap, N-nya tetap di sini, R ini kita modifikasi menjadi R per Na tetap ya, tinggal diganti menjadi R per Na dikali T, di mana R per Na itu adalah K itu adalah tetapan Boltzmann, nilainya 1,38 sekian kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Jadi didapatkan persamaannya bisa menjadi yang persamaan awal keadaan gas ideal atau persamaan umum, yaitu PP sama dengan nRT menjadi PV sama dengan N besar dikali K dikali T. Penurunan kedua dari persamaan umum keadaan gas ideal, PP sama dengan nRT, di mana N sekarang adalah dihubungkan dengan massa, yaitu M per Mr. Lanjut, ini tetap, sekarang kita ganti N menjadi M per Mr. Posisinya di bawah R karena kita modifikasi lagi nanti. Lanjut, ya, ini P tetap, V volume menjadi pembagi di M, itu kan bisa turun ke sini. Terus ini R per Mr tetap dikali T. M per V itu adalah rho. Ya, kita tahu bahwa volume suatu benda itu bisa didapatkan dari massa dibagi massa jenis. Ya, jadi kalau dibalik berarti rho itu M per V. Jadi dapatkan M per V diganti rho, ini tetap, dan T-nya juga tetap. Jadi kalau misalkan rho yang mau dicari, tinggal tukar posisi, MR-nya ke sini, ke atas dikalikan dengan P, berarti kalau rho yang dicari adalah P dikali MR per RT. Ya, itu ada beberapa persamaan untuk hari ini. Sekarang kita lihat contoh soal. A dan B dihubungkan dengan suatu pipa sempit, suhu gas di A adalah 127 derajat Celcius, dan ini berarti suhu di A, TA itu 127, kita jadikan Kelvin ditambah dengan 273 berarti 400 Kelvin. Jumlah partikel gas di A 3 kali jumlah partikel di B, berarti Na banding NB itu 3 banding 1. Volume B seperempat volume jika volume B seperempat volume A. Jadi dibalik saja, berarti VA banding VB itu adalah 4 banding 1. Ya, kita karena ini ada suhu yang diketahui, ada jumlah partikel, dan ada volume. Berarti yang kita ambil adalah PP sama dengan NKT. Ya, karena ada N, jadi kita ambil PP sama dengan NKT. Yang kita mau cari adalah suhu gas di B, berarti T yang kita mau cari. Kalau T yang mau dicari dengan menggunakan persamaan ini berarti menjadi P dikali P per NK. Nah, sekarang kita bandingkan antara tabung A dengan tabung B atau tabung B dengan tabung A, karena suhunya B yang mau dicari, berarti TB per TA, di mana didapatkan T tadi itu adalah PV
B per NK. Yang diketahui di soal adalah volume, jadi kasih B di sini dan N dikasih B. Sekarang yang di TA sama juga persamaannya, tinggal ganti yang PB menjadi PA dan NB menjadi NA. Kita coret yang sama, yaitu volume tekanan. Karena tidak disinggung di soal, berarti dianggap tekanannya sama dan konstanta sudah pasti sama. Jadi yang tertinggal adalah PB per NB kali, bisa dikali ini posisinya dengan catatan dibalik variabelnya, jadi NA di atas dan VA di bawah. Ya, bisa seperti itu. Jadi ini ke atas dengan catatan bertukar posisi yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Jadi menjadi dia NA per VA. Tinggal masukkan nilai, karena TB yang dicari tetap, TA-nya 400, PB-nya 1, NB-nya juga 1, NA 3, dan VA 4. Ya, kali silang. Ini kan tetap posisinya 3, 4. Ini 400 kali ke sini. Jadi dapatkan 300 Kelvin. Jadi TB-nya adalah 300 Kelvin, atau kalau jadi derajat Celcius berarti 27 derajat Celcius, kita kurang saja 273. Contoh soal berikutnya, jadi sekarang berbicara rapat massa. Ada T, ada P, dan ada rho di keadaan pertama. Sekarang di keadaan kedua dijadikan menjadi 3P dan suhunya diturunkan menjadi 0,6 T. Maka berapa rapat massanya? Berarti berbicara tentang rapat massa, yaitu rho sama dengan yang tadi dapatkan. Rumus rho itu adalah P dikali MR per R dikali T. Ya, yang mau dicari adalah rho kedua, jadi tinggal ganti saja yang diketahui, yaitu P dan T. Ini P2, T2 sama pun yang dibawa P1 dengan T1. Yang sama kita tetapkan dulu boleh. Jadi ini tetap dia P2 dikali MR per R dikali T2 kali. Nah, sekarang ini akan tadi sama sebelumnya, bisa dikali dengan catatan dibalik posisinya. Jadi RT1 yang di atas dan P1 dikali MR yang di bawah. Dicoret yang sama MR dengan MR, R dengan R. Jadi yang tertinggal adalah P2 dikali T1 per P1 dikali T2. Ya, P2 itu adalah 3P, T1 adalah T, P1 P, T2 0,6 T. Kembali yang sama dicoret P dengan P, T dengan T. Jadi 3 dibagi 0,6 atau 30 dibagi 6, yaitu 5. Jadi jawabannya adalah C. Soal terakhir, yang diketahui ada massa. Ya, ada massa 4 kilo bersuhu 27 dalam tabung yang berlubang. Jika tabung dipanasi menjadi 127 dan pemuaian tabung diabaikan, tentukan massa gas yang tersisa. Jadi M2 yang dicari. Jadi ada tabung massanya 4 kilo, suhunya pada saat itu 27, dipanasi sampai suhunya menjadi 127. Berapa kira-kira massa yang tersisa? Ya, berarti M2 yang dicari. Sekarang yang dihubungkan dengan ada massa berarti VP sama dengan M per MR dikali RT. Yang mau dicari adalah M, berarti posisinya kalau M yang mau dicari adalah ini MR-nya ke sini. Nah, berarti P dikali V dikali MR dibagi RT. Sekarang kita masukkan M1 berarti PV dikali MR per RT 1 sama dengan juga yang M2, begitu juga tinggal diganti variabelnya T2 menjadi 2. Yang diketahui di soal cuma massa dan T, berarti yang lain kita coret, itu P dengan P, V dengan P, MR dengan MR, R dengan R. Jadi yang tertinggal adalah M1 per M2 sama dengan T2 per T1. Jadi ini jangan lupa, ini ke atas, T-nya ke bawah. Ya, ini kali ujung per tengah kali tengah. Jadi T2 ke atas, T1-nya yang menjadi penyebut. Lanjut, M1 itu 4, M2 yang dicari, T2 itu 400, T1 itu 300. Kali silang. Ya, ini ke sini, ini ke sini. Jadi M2 itu adalah 4 dikali 300 dibagi 400. Jawabannya 3
kilogram. Jadi massa yang tersisa adalah 3 kilogram. Ya. Berarti yang terbuang adalah 1 kilogram. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.